Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya, dan kali ini kita akan belajar tentang perceraian. Ya, ada orang bertanya kepada saya, Pak, orang Kristen itu boleh cerai apa tidak? Lalu saya jawab, nah menurut bro bagaimana? Orang itu menjawab, ya nggak boleh Pak. Lalu temannya bilang, loh udah tahu kok tanya, emang mau ngetes? Lalu dia berkata, ya, oh bukan gitu, saya ingin berdasarkan firman, bukan pendapat manusia. Saya cuma pernah baca bahwa apa yang dipersatukan Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ada di Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Lalu temannya berkata, lah itu apa? Bukan firman Allah? Lalu dia menjawab, iya betul bro, cuma ada firman lain juga yang berkata boleh kalau pasangannya berbuat zina. Ada di Matius 5 ayat 32 itu, demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Lalu temannya bilang, mana yang mengatakan kalau zina maka boleh cerai? Justru ayat itu mengatakan kalau suami yang menceraikan istrinya lalu kawin lagi, itu yang berbuat zina. Ya, lalu ia berkata, menurut Bapak bagaimana? Betul Pak, tidak begitu? Lalu saya menjawab, ya oke. Jadi begini, pada prinsipnya menurut firman Allah perceraian itu tidak boleh, ya, karena tadi kita sudah baca ya, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Di Maliaki juga dikatakan Allah membenci perceraian, ya. Ya, intinya seperti itu prinsipnya, tidak boleh. Namun kita harus lihat dulu kasusnya, ya. Kalau kita tidak lihat dulu kasusnya, kita kebiahuan ya memang seperti itu, ya. Lalu juga harus tahu apa yang dikategorikan dipersatukan oleh Allah itu yang bagaimana, begitu ya. Nah itu maksudnya, kasus itu yang harus dipelajari, ya. Prinsipnya memang orang percaya tidak boleh bercerai, tidak direstui Tuhan itu, ya. Ya karena ya kan sudah jelas ayat-ayat yang kita baca tadi, ya. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya masalahnya tadi yang dikategorikan yang dipersatukan yang bagaimana dan seterusnya, kita harus belajar, ya. Kok bisa terjadi perceraian itu bagaimana? Nah itu tiap-tiap kasus beda-beda, ya, ceritanya. Nah soalnya kan juga ada orang percaya punya pasangan orang yang tidak percaya atau enggak beriman. Jadi macam-macam kasus semacam ini menurut firman Allah begini, ya. Misalkan ada orang tadi, ya, yang orang percaya punya pasangan yang tidak percaya. 1 Korintus 7 ayat 12-15, demikian firman Tuhan, kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman. Nah ini jadi ada seorang bapak atau seorang pria beristrikan, punya istri yang tidak beriman, begitu ya, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Ini tidak boleh, menurut Paulus tidak boleh itu, ya, suami itu menceraikan istrinya yang tidak beriman itu. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Ini sebaliknya, ya. Kalau istrinya orang beriman lalu punya suami yang tidak beriman, tidak boleh itu istrinya menceraikan laki-laki itu. Nah itu, jadi itu aturan firman Tuhan yang kita baca untuk suami istri yang punya pasangan yang tidak beriman. Intinya tidak boleh menceraikan. Dilanjutkan di ayat selanjutnya, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Jadi ini masih berbicara tentang suami atau istri yang punya pasangan hidup yang tidak beriman. Ya, intinya tidak boleh menceraikan karena dikuduskan oleh pasangannya. Andai kata tidak demikian, dikatakan selanjutnya,
niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka anak-anak kudus, ya. Mereka sekarang adalah anak-anak kudus. Jadi intinya seperti itu, jelas ya. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu, lah ini sekarang dari pihak yang tidak beriman. Kalau tadi kan yang dari pihak yang beriman. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, dari dia mau minta cerai, biarlah ia bercerai. Ya, dikatakan biarlah ia bercerai itu ya sudah, suka-sukanya ya. Dalam hal ini yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Maksudnya orang-orang beriman yang punya pasangannya tidak beriman, kalau orang yang tidak beriman itu pasangannya minta cerai ya, memaksa diri untuk cerai, ya udah biarin aja. Nah, dalam kasus ini orang yang percaya tidak terikat, maksudnya tidak bersalah ya, karena yang menceraikan kan bukan yang orang beriman, tetapi yang orang yang tidak beriman itu. Nah, sampai di sini paham ya. Nah, ini kan artinya kan tetap terjadi perceraian toh, ya. Tapi kasusnya kita harus tahu, ternyata yang menceraikan itu orang yang tidak beriman, entah itu suaminya, entah itu istrinya yang tidak beriman. Itu yang menceraikan pasangannya, bukan yang beriman yang menceraikan. Nah, kalau yang menceraikan orang yang beriman itu yang dosa, itu yang salah. Nah, ini kasusnya seperti itu. Bisa terjadi perceraian, tetapi kita harus lihat kasusnya bagaimana. Ternyata yang menceraikan orang yang tidak beriman. Nah, kalau begitu ya udah, yang orang yang beriman tidak terikat, artinya tetap tidak berdosa di hadapan Tuhan ya, karena yang menceraikan bukan dia. Intinya seperti itu. Paham dulu. Sampai sini harus dipegang dulu ini. Kenapa kok bisa terjadi perceraian sekalipun dia sudah orang percaya? Ternyata kasusnya seperti ini. Jadi orang percaya tadi punya pasangan yang tidak beriman, sedangkan yang tidak beriman itu lalu dia menceraikan orang yang beriman. Nah, itu bisa terjadi. Jadi tidak boleh dikebiahuya, disamaratakan semua orang percaya kok bisa bercerai. Ya nanti dulu kita lihat kasusnya dulu. Kecuali kalau yang menceraikan itu orang yang beriman atau orang yang percaya, nah itu salah, di hadapan Tuhan sudah berdosa, melanggar firman ini. Tapi kalau yang menceraikan itu orang yang tidak percaya atau tidak beriman, meskipun dia mengatakan dirinya Kristen dan sebagainya, tapi tetap dia menceraikan, itu disebut orang yang tidak beriman. Paham ya? Ya enggak usah nunggu kalau dia orang beragama lain, sekalipun dia mengatakan dia Kristen, tapi kalau dia menceraikan pasangannya, itu sudah masuk kategori orang yang tidak beriman. Nah, kalau orang yang tidak beriman itu yang menceraikan, entah itu suami atau istrinya, ya orang yang beriman tidak bersalah. Dikatakan oleh firman Tuhan tidak terikat. Ya, sampai sini sudah jelas dulu ya, bisa terjadi itu perceraian. Jadi kita harus pelajari dulu kasusnya bagaimana kok bisa terjadi perceraian. Oh, ternyata yang menceraikan orang yang tidak beriman, sekalipun menyebut dirinya Kristen atau orang percaya, tetapi ternyata dia tidak beriman. Nah, itu no problem. Artinya orang percaya tetap tidak berdosa, begitu loh. Oke, terus kita berlanjut. Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Nah, ini yang dimaunya Tuhan itu seperti ini ya, jangan terjadi perceraian. Kalau terjadi perceraian ya udah, itu karena dari pihak orang yang tidak percaya tadi kan sudah dijelaskan cukup jelas ya. Ya, kemudian perhatikan ayat 15. Perceraian bisa terjadi karena pasangan yang tidak beriman itu yang melakukannya. Ya, ini sudah tidak ulas tadi ya. Itu yang disebut kasus. Nah, lalu teman yang bertanya itu berkata, oh iya saya paham sekarang Pak, termasuk kasus zina ya Pak. Kalau zina kan zaman dulu perjanjian lama, bila pasangannya berzina itu hukumnya adalah mati, ditimpukin batu sampai mati, bukan diceraikan ya. Ini lihat Imamat 20 ayat 10, demikian firman Tuhan. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Nah, ini jadi firman PL itu hukumnya seperti ini. Pokoknya kalau ketahuan berzina, ketangkap, hukumnya mati. Nah, tapi di kitab perjanjian baru itu beda hukumnya. Ingat tidak, pernah ada perempuan yang kedapatan berbuat zina, lalu oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, perempuan itu dibawa kepada Tuhan Yesus dengan maksud untuk mencobai Tuhan Yesus. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 3-11 ya.
Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini ketangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Nah, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Tuhan, ya, mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, ya, mau dijebak. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, ini beda kan hukumnya dengan perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama tadi, perempuan yang berbuat zina itu pasti sudah mati, dilempari batu. Tapi ternyata di dalam perjanjian baru kita belajar dari kisah ini, Yesus tidak menghukum, tetapi mengampuni. Nah, jelas ya. Jadi beda antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu hukumnya beda. Jadi ada pengampunan kalau dalam perjanjian baru, intinya seperti itu. Kalau Tuhan Yesus saja mengampuni orang yang berbuat zina, masa kita anak-anaknya tidak mau mengampuni, ya? Lah kita ini kan harus ikut bapak kita kan, ikut teladan ayah kita, bapak kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya memang berat ya mengampuni pasangannya berbuat zina, itu tidak mudah, memang sakit hati ya, apalagi sudah kawin lagi dengan orang lain. Waduh, sulit sekali itu ya untuk bisa menerima kembali. Ya memang itulah yang disebut kasih, itu ya seperti itu ya. Itu menyakitkan memang, iya, secara daging memang menyakitkan. Namun bukankah kita harus jadi sama seperti Tuhan Yesus kembali? Ya, kita sering nyanyi ya, "Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu." Nah, jadi kita tuh kan ingin seperti Tuhan Yesus. Jadi mau tidak mau, alasan apapun kita tidak bisa, tetap kita harus mengampuni. Sesakit hati bagaimanapun kita, tetap kita harus mengampuni. Tuhan Yesus juga pernah dikhianati oleh Yudas kan. Dan dalam perjanjian lama itu orang Israel adalah mempelainya perempuannya Tuhan sendiri. Namun orang Israel sering berkhianat, berzina dengan menyembah ilah-ilah lain. Nah itu. Namun Tuhan tetap mengampuni, ya. Nah sekarang di zaman perjanjian baru, kita yang percaya Yesus kan juga calon mempelainya, tunangannya. Ada di mana itu? 2 Korintus 11 ayat 2. Demikian firman Tuhan. "Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus." Orang yang hidup dalam zaman kini pun sering berkhianat ya kepada Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus ampuni kalau dia bertobat, ya enggak? Ya, jadi ini harus kita menjadi pelajaran ya. Kalau Tuhan Yesus saja mengampuni, masa kita nggak mengampuni ya? Lalu kenapa Tuhan Yesus berfirman boleh cerai kalau berzina? Kalau dicerai berarti kan nggak mengampuni, Pak? Tanyanya begitu ada orang ya. Saya sebenarnya ayat itu bukan begitu maksudnya ya. Waktu itu kan orang Farisi mencoba Yesus dengan bertanya apakah boleh cerai dengan alasan apa saja. Itu ada di Matius 19 ayat 3 itu. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Lihat itu.
mencobai Tuhan lagi. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Lihat, alasan apa saja itu kan macam-macam, banyak hal, tidak disebutkan. Pasti di dalamnya adalah juga perzinahan toh, karena kan alasan apa saja. Lalu dijawab oleh Tuhan Yesus di ayat selanjutnya. Kemudian baru Tuhan Yesus berfirman di Matius 19 ayat 9. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, jadi kecuali kasus zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Jadi maksudnya ayat itu mau menjelaskan bila seseorang menceraikan istrinya, ya ini suami ya, yang menceraikan istrinya adalah alasan yang lain ya, bukan karena alasan zina ya. Pokoknya alasan misalnya enggak cocok dan sebagainya, pokoknya bukan karena zina. Lalu orang laki-laki itu setelah menceraikan dia kawin lagi, maka ia disebut berzina gitu loh. Itu yang dimaksud. Ini bukan berarti kalau pasangannya zina dia boleh kawin lagi, bukan. Tapi itu untuk menerangkan kondisi suaminya yang kalau menceraikan istrinya yang bukan karena kasus zina, lalu dia setelah itu kawin lagi. Lah ini laki-laki itu berbuat zina gitu loh, jelas ya. Nah terus orang itu tanya, lah ya berarti kalau istrinya mau berzina kan boleh menceraikan istrinya atau Pak, lalu kawin lagi enggak zina gitu kan Pak? Nah salah, bukan begitu. Ayat itu menjelaskan kondisi seorang suami yang menceraikan istrinya bukan karena kasus zina lalu kawin lagi, maka suami itu disebut berzina gitu loh. Nah itu ayat itu mau menyalahkan gitu, bukan kecuali karena zina lalu boleh kawin lagi, bukan, salah pengertian itu. Sedangkan bila istrinya berzina itu dalam perjanjian lama hukumnya mati. Jadi kalau mati ya nggak usah diceraikan lah, mau mati ya diceraikan, karena udah mati ya dikubur begitu ya, nggak usah diceraikan. Makanya Tuhan Yesus berfirman kecuali karena zina, karena dalam perjanjian lama memang kalau zina itu kan sudah mati ya. Lalu teman saya itu menjawab lagi, bertanya lagi, jadi kalau zaman kini istrinya berzina maka otomatis sudah dianggap mati kan Pak? Lalu jawab, nah dalam perjanjian baru beda hukumnya adalah kasih atau ada pengampunan. Jadi bukan dihukum mati seperti dalam perjanjian lama, seperti kisah perempuan yang kedapatan berbuat zina di atas itu, oleh Tuhan Yesus kan diampuni. Nah demikian pula kita anak-anaknya juga harus mengampuni pasangan kita yang berbuat zina. Nah, jadi teman saya itu gitu ya, kirain kecuali karena zina itu boleh cerai dan kawin lagi. Ya salah, bukan begitu. Kalau begitu kan waduh, bisa banyak terjadi perceraian, kawin cerai ya, orang percaya ya. Padahal Tuhan Yesus mengajar cuma memandang lalu mengingini, itu sudah berzina loh, bukan melakukan hubungan badan baru disebut zina. Baru memandang lalu mengingini itu udah dikatakan sudah berzina oleh Tuhan Yesus. Di mana itu? Di Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, jadi kalau gitu alasan kecuali karena zina boleh cerai ya, ini berarti kan orang bisa menceraikan ya, karena dia memandang perempuan ya, lalu menginginkannya sudah berzina. Nah, lalu istrinya kan, saya menceraikan kamu karena kamu sudah berzina. Nah, kan begitu kan, repot ini ya. Jadi bukan begitu maksudnya. Kecuali karena zina itu di ayat tadi dimaksudkan karena bila berzina itu dalam perjanjian lama hukumnya mati. Kalau mati ya nggak usah diceraikan tapi dikubur. Dan kalau berzina di zaman perjanjian baru maka hukumnya adalah mengampuni, seperti perempuan yang kedapatan berbuat zina itu diampuni oleh Tuhan Yesus. Paham enggak sampai di sini ya? Terus teman saya itu ngomong lagi, oh gitu ya paham Pak, beda hukumnya ya antara PL dan PB. Mau tanya, bila orang yang menceraikan istrinya karena zina lalu kawin lagi, apa itu disebut zina Pak? Ya tadi kan sudah dijelaskan di atas, ini baca sendirilah di Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina
Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ini ada keterangan dari kedua belah pihak, ya, baik suami maupun istri, ya, diterangkan di situ. Sekali lagi ya, saya baca ya, setiap orang yang menceraikan istrinya, jadi ini suaminya, lalu kawin dengan perempuan lain, ya, setelah menceraikan istrinya lalu dia kawin dengan perempuan lain, dikatakan ia berbuat zina. Dan barang siapa, artinya orang ini ya, orang pria kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya tadi, ya, ia berbuat zina. Jadi menerangkan antara suami yang menceraikan dengan orang lain yang mengawini perempuan yang diceraikan itu, ya, kondisinya seperti itu, berbuat zina, gitu loh, ya. Ya, lalu teman saya itu bilang lagi, kok di ayat itu nggak ada kecuali karena zina, Pak? Nah, makanya kecuali karena zina itu maksudnya bukan kalau pasangannya berbuat zina boleh cerai, apalagi kawin lagi. Sekali lagi, kata kecuali karena zina itu untuk menerangkan bahwa di zaman perjanjian lama kalau pasangannya berzina itu hukumnya mati. Ingat itu ya, kalau sudah mati ngapain diceraikan? Udah mati ya bukan diceraikan tapi dikubur, gitu loh. Lalu juga menerangkan kondisi suaminya yang menceraikan dan kondisi orang yang mengawini perempuan yang diceraikan itu. Nah, itu ayat yang baru kita baca itu maksudnya itu. Nah, di zaman PB bila pasangannya berbuat zina, hukumnya adalah diampuni, bukan dihukum mati. Kayak perempuan yang kedapatan berbuat zina itu diampuni oleh Tuhan Yesus kan, tidak dihukum kan. Nah, jadi teman saya itu langsung bilang, oh oke, paham sekarang Pak, memang berat ya, dikhianati tapi harus mengampuni. Ya, kalau Tuhan Yesus saja mengampuni, jadi saya pun juga harus mengampuni ya. Ya, saya katakan ya betul, itu memang berat, tapi kan kalau kita tidak mengampuni berarti kita tidak diampuni loh, ya kan? Ingat kan ayat di Matius 6 ayat 14-15 itu, demikian firman Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi maksudnya masuk neraka ya, intinya seperti itu ya. Terus teman saya bilang, oke. Terus misalnya saya mau mengampuni tapi pasangan saya belum bertobat, masih hidup dalam perzinahan, ya, itu bagaimana Pak? Nah, lalu saya jawab, ya itu namanya PR buat Anda, ya, berdoa buat pasangan Anda itu sampai bertobat, ya, kalau perlu doa puasa sampai pokoknya intinya pasangan Anda yang zina itu bertobat. Selama masih hidup kan berarti masih ada kesempatan. Nah, itu gunakan kesempatan itu untuk mendoakan pasangan Anda itu sampai bertobat, seperti itu ya, bukan Anda ikut-ikutan kawin lagi, ya itu namanya balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, firman Allah tidak mengajar untuk kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau pasangan kita berzina kan berarti menjahati kita kan, menyakiti hati kita kan. Jangan kita ikut-ikutan berbuat zina juga, kawin dengan orang lain, itu namanya kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kita sama-sama buat dosa, sama-sama masuk neraka kalau nggak bertobat. Tapi Alkitab mengatakan balas kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau pasangan kita menyakiti kita dengan cara berzina, kawin lagi, itu kita tidak ikuti jejak itu, tapi kita berdoa, kalau perlu doa puasa ya, terus sampai membuat pasangan itu bertobat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kan, juga orang percaya kan. Nah, itu ingat-ingat itu. Oh, teman saya bilang, oh gitu ya, baik Pak, saya mau berdoa. Lalu di atas tadi Bapak berkata bagaimana kategori yang dipersatukan oleh Allah itu, dia tanya begitu ya saudara. Saya jawab, nah kategori yang dipersatukan oleh Allah itu tentu harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sama-sama orang percaya atau seimbang atau seiman ya. Itu saudara baca-baca nanti di 2 Korintus 6 ayat 14. Yang pertama. Yang kedua, sama-sama berstatus beres ya, artinya bukan dalam perzinahan, misalnya sudah pernah kawin, cerai dan sebagainya. Itu tidak boleh ya. Pokoknya sama-sama berstatus beres itu belum pernah menikah ya, belum pernah kawin, belum pernah kena kasus kawin cerai. Itu yang kedua. Yang ketiga, disahkan atau direstui oleh negara.
bukan apa tuh, menikah tidak punya surat negara atau surat nikah. Nah itu bukan pernikahan yang direstui atau yang sah ya. Nah kalau orang yang menikah sah itu harus punya surat catatan sipil ya, surat pernikahan ya. Sebagai wakil Allah di bumi kan, pemerintah itu kan ada di Roma 13 ayat 4, sudah bisa baca di sana. Jadi pemerintah itu wakil Allah ya di bumi, artinya untuk mewakili Allah merestui seseorang untuk menjadi suami istri itu pemerintah salah satunya. Kemudian yang kedua juga adalah hamba Tuhan ya, dalam hal ini hamba Tuhan yang betul-betul hidupnya taat firman ya, dia menjabat sebagai pendeta. Nah itu juga wakil Allah di bumi, jadi melalui pemerintah disahkan melalui pemerintah. Dan syarat yang keempat harus diberkati gereja atau direstui oleh hamba Tuhan sebagai wakil Allah di bumi juga ya. Ada di 1 Korintus 4 ayat 1 ya. Ingat, hamba Allah itu bukan asal pendeta ya, tapi orang yang taat firman Allah ya. Jadi artinya kalau saudara mau menikah ya cari hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam taat firman, bukan asal pendeta aja tapi bukan hamba Allah ya. Ini ceritanya beda lagi itu nanti ya. Nah itu intinya kategori yang dipersatukan oleh Allah, syaratnya ada itu. Lalu teman saya itu bilang, oh jadi kalau kawin di luar kategori di atas berarti bukan yang dipersatukan oleh Allah ya Pak ya, terus boleh cerai ya. Nah saya jawab, ya firman Allah kan untuk orang percaya bro, bukan untuk orang di luar. Kalau orang di luar sana mau kawin cerai berapa kali ya tidak ada masalah, karena nggak ada yang mengatur kan, nggak ada firman yang mengatur dia lepas dari firman, jadi semau gue lah intinya gitu. Kalau orang di luar bertobat percaya Tuhan Yesus, nah ini baru ya harus mentaati firman Allah ya, artinya bertobat kan kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa ya? Kebenaran itu firman Allah, jadi kembali kepada firman Allah, taati firman Allah begitu. Lalu teman saya berkata, oh gitu repotnya kalau sudah kawin cerai berkali-kali lalu bertobat, terus bagaimana itu Pak, istrinya yang mana yang benar? Saya ketawa. Ya ingat ya, artinya masa lalu itu harus dikubur ya karena kan setiap orang punya masa lalu yang tidak sama. Kadang dia ada yang karena masa lalunya itu penjahat ya, seperti yang penjahat di salib itu. Ada yang masa lalunya ini seperti ini, kawin cerai tidak karu-karuan, macam-macam. Nah itu kalau masa lalu seperti itu, begitu dia bertobat ya mau tidak mau kan dia harus ikut firman Allah, kembali ke jalan yang benar kan, artinya mengikuti apa kata firman. Jadi kalau orang bertobat tidak ikuti kata firman itu namanya belum bertobat kan, begitu kan ya. Misalkan yang dulunya istrinya ada 5 misalnya, lalu ya bertobat ya, maka ia harus ikuti kata firman, istrinya harus 1 saja, tidak bisa 5 lagi, karena itu 5 kan dulu kan sudah salah, bukan tidak berdasarkan firman loh, karena dia tidak tahu firman, jadi istrinya sampai 5. Tapi begitu dia bertobat ya harus ikuti kata firman ya, ke jalan yang benar, istrinya ada 1. Lalu teman saya tuh berkata, oh gitu, kalau istrinya tetap 5 bagaimana Pak? Ya itu kalau bilang bertobat tapi istrinya tetap 5 namanya belum bertobat, namanya tetap berzinah ya kan. Ya sama halnya seperti ini ya, ada pencuri, lalu pencuri itu bilang mau bertobat, tapi setelah dia bertobat katanya tapi masih mencuri, nah ini namanya belum bertobat ya. Kalau nama bertobat itu ya dari dulunya mencuri, sekarang tidak mencuri lagi, stop ya, tapi bekerja keras atau bekerja secara halal begitu kan. Itu salah satu contoh yang gampang toh. Tapi kalau dia berkata saya sudah bertobat tapi tetap mencuri, itu namanya omong kosong ya, namanya belum bertobat, karena dia tidak kembali kepada firman. Jelas ya. Lalu teman saya itu bilang, oh iya ya, jadi harus taati kata firman ya, berarti 4 istrinya itu harus dicerai Pak. Nah saya jawab, ya sebetulnya bukan dicerai tapi di stop. Kenapa? Ya karena itu kan namanya kan zina ya. Kalau sudah punya lebih dari 1 pasangan itu sudah zina, apalagi sampai 4, jadi zinanya banyak gitu ya, sejinah ya. Jadi cuma dulu kan
orang itu kan nggak tahu kalau hal itu adalah zina, kan begitu aja tuh ceritanya deh. Nah, kalau dia tahu firman ya makanya nggak mungkin dia melakukan itu. Nah, karena dia dulu nggak tahu firman, makanya dia melakukan hal yang salah. Begitu dia bertobat, artinya kembali ke jalan yang benar, harus ikut Alkitab. Ya nggak mungkin toh istrinya tetap 5, kan Alkitab nggak mengajar orang percaya punya istri 5, kan nggak ada. Istrinya cuma 1 di perjanjian baru ya. Kalau di perjanjian lama memang tidak ada yang mengatur firman itu ya, harus istrinya harus 1. Makanya Daud istrinya banyak, Abraham ada beberapa, dan lain-lain banyak yang punya istri banyak, apalagi Salomo istrinya 1000. Ya tidak salah, karena memang zaman itu tidak ada aturan untuk orang Israel punya istri 1 saja, nggak ada ya, cari nggak ada. Cuma ada peraturan tidak boleh mengambil istri dari di luar Israel. Nah itu dilanggar oleh Salomo, makanya jadinya akhirnya di waktu tua Salomo berdosa dengan mengikuti ilah-ilah istrinya yang tidak orang Israel. Nah begitu. Tapi untuk dilarang tidak punya istri lebih dari 1 tidak ada ya. Poligami zaman perjanjian lama tidak ada ayat atau firmannya. Tapi di perjanjian baru jelas, karena dikatakan kalau dia punya pasangan 1 lalu dia kawin dengan yang lain, dikatakan berzina, kan berarti otomatis istrinya kan ada 1 saja gitu loh, tersirat di situ, jelas ya. Ya seperti itu ya. Lalu teman saya bilang, oh gitu, wah ruwet ya masalah kawin cerai ini ya. Ya saya bilang ya ada banyak kasus di luar sana bro tentang perkawinan yang ruwet. Namun kita hanya mengurusi orang percaya saja yang mau bertobat ya. Sebelum orang bertobat maka firman Allah tidak berlaku bagi orang yang tidak percaya itu. Namun setelah bertobat baru berlaku ya, artinya harus kembali ke jalan yang benar kan. Artinya bertobat kan kembali ke jalan yang benar. Nah itu maksudnya ya, maksudnya kalau firman Allah tidak berlaku itu maksudnya firman Allah yang baik-baik ya bagi orang yang di luar sana ya. Kalau orang yang belum bertobat itu kan hidupnya semau dia, semau gue. Jadi ya memang udah dosa tambah dosa ya, maka firman Allah tentang keselamatan, kesembuhan dan sebagainya yang indah-indah gak berlaku bagi orang itu bro, karena itu bukan dijanjikan untuk orang di luar sana. Yang berlaku adalah firman yang negatif, misalnya kena kutuk, kena penyakit, masuk neraka dan sebagainya gitu. Nah, lalu teman saya ini bilang, oh gitu ya, saya paham Pak, terima kasih katanya. Ya jadi saya rasa ini tentang perceraian itu banyak kasus ya, tetapi intinya saya ulang bahwa di dalam firman Tuhan itu tidak ada firman yang mengatakan Allah menghendaki perceraian, tidak ada ya. Prinsipnya Tuhan tidak menghendaki perceraian. Di Maleakhi perjanjian baru, perjanjian lama dikatakan Allah membenci perceraian ya. Di perjanjian baru apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah perceraian itu bisa terjadi hanya karena kasus orang beriman punya pasangan yang tidak beriman. Lalu orang yang tidak beriman itu entah dia Kristen apa bukan menceraikan pasangan yang beriman. Nah itu saja, selain itu tidak ada kasus lain. Artinya tidak ada orang percaya menceraikan istrinya atau suaminya. Nah itu salah, itu dosa. Tapi yang menceraikan adalah dari pihak orang yang tidak beriman. Sekali lagi, orang yang tidak beriman itu bisa Kristen atau bisa dari agama lain, jelas ya. Nah itu, jadi sekali lagi tidak ada perceraian bagi orang percaya. Kalau sampai orang percaya itu menceraikan pasangannya, maka dia tidak bisa disebut orang percaya, karena tidak ada firmannya yang mengajarkan untuk orang percaya itu bercerai. Lalu ayat tadi berkata kecuali karena zina, itu bukan bermaksud agar kalau pasangan orang yang beriman itu berzina lalu orang beriman terus boleh menceraikan lalu kawin lagi, bukan begitu ya. Itu namanya jahat baru jahat. Tapi sebaliknya di dalam perjanjian baru ada pengampunan ya, seperti sudah dicontohkan tadi, waktu ada perempuan kedapatan berbuat zina lalu dibawa kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus bilang siapa yang tidak berbuat dosa silahkan melempari perempuan itu dulu. Tidak ada yang berani ya, karena semua merasa mereka ada dosa. Nah seperti itu.
Demikian juga kita yang hidup di dalam perjanjian baru ini, sekalipun pasangan kita menyakiti kita seperti itu ya, sampai berkhianat sekalipun ya, tetap kalau dari pihak orang percaya harus mau mengampuni ya. Seperti Tuhan Yesus yang diceritakan itu, perempuan itu tidak dihukum, terus Tuhan Yesus pesan jangan berbuat dosa lagi ya. Intinya ada pengampunan kalau dalam perjanjian baru ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mau mengampuni, itu prinsipnya. Jadi tidak bisa kita pegang ayat yang kecuali karena zina lalu kita boleh kawin lagi, ya bukan itu penafsiran yang salah. Kalau begitu namanya Tuhan Yesus tidak mengampuni itu perempuan yang tadi kedapatan berbuat zina itu dihukum mati. Nah, tapi buktinya Tuhan Yesus mengampuni. Ya memang rasa sakit hati saudara yang dikhianati ya oleh pasangannya, tapi sesakit hati bagaimanapun kita harus tetap menaklukkan diri kita kepada firman Allah, sehingga kalau kita mengampuni maka Tuhan juga mengampuni kita. Kalau kita tidak mengampuni berarti kita juga tidak diampuni, artinya masuk neraka. Oke, jelas ya? Ya, kiranya tayangan ini boleh memberkati saudara-saudara semuanya dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.